Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Pagi hari ini kami mengajak kita semua beribadah secara online melalui YouTube channel GBI Perpanas. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua. Kami mengajak Bapak Ibu Saudara semua untuk kita bersama-sama beribadah melalui online. Kita akan menyanyikan satu pujian, hanya Kau Tuhan kenal beribadah. Ku
saat pagi hari ini. Semuanya karena kasih dan kemurahan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami rindu memuji membesarkan nama-Mu Bapa. Layakan kami, sucikan kami dimanapun kami berada Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Rawat kami semuanya anak-anak-Mu Bapa. Mungkin kami mengalami masalah, problema, pergumulan, sakit, penyakit Bapa. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan Engkau Bapa. Biarlah melalui ibadah ini Bapa, kami mendapatkan kekuatan baru Tuhan. Kami mendapatkan suatu jawaban dari Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami buka ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita nyanyikan satu pujian, Bila Ku Renungkan Kasih. Bila
masih diadakan ibadah di rumah masing-masing. Kita percaya pada hari ini beribadah kita ini Tuhan pasti memberkati kita semua. Di dalam kehidupan orang percaya atau kekristenan, Tuhan yang kita sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Dia tidak pernah memberikan satu janji atau menjanjikan bagi kekristenan untuk hidup nyaman dan diberkati selalu. Memang kita merindukan dalam situasi kondisi apapun juga kita tetap di dalam zona nyaman. Tapi Tuhan berkata bahwa setiap orang yang mau ikut Tuhan, yang mau mengikut Tuhan Yesus Kristus, dia harus sangkal diri dan ikut salib setiap hari. Karena itu dalam pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini kita akan membuka kitab kita dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13. 1 Korintus 10 ayat 13 ini ayat yang sudah tidak asing lagi bagi setiap umat percaya yang sudah lama mengikut Tuhan Yesus Kristus. Seringkali ayat ini didengungkan di gereja, bahkan kita membaca berulang-ulang di rumah kita masing-masing. Dalam pembacaan 1 Korintus 13 1-10 ayat yang ke-13, maksud saya 1 Korintus 10 13 berbunyi demikian. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan yang biasa, tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggung. Dari ayat yang telah kita baca ini bahwa membuktikan bahwa setiap pencobaan persoalan yang kita alami, yang kita hadapi, ayat ini sesungguhnya memberikan satu janji atau jaminan bahwa setiap pencobaan yang kita alami tidak melebihi kekuatan manusia. Seringkali di dalam kebenaran yang kita dengar terkadang kala ada satu kontradiksi. Ayat lain berkata bahwa mengikut Tuhan harus sangkal diri dan pikul salib. Tapi ayat ini memberikan kita suatu kelonggaran bahwa setiap pencobaan maupun setiap persoalan hidup yang kita hadapi tidak melebihi kekuatan kita. Maksudnya apa? Situasi kondisi apapun juga sesungguhnya tidak mengikat setiap kehidupan kita untuk kita tetap berpaut kepada Tuhan dan tetap beriman kepada-Nya. Kalau kita diberkati, diberikan satu jaminan kesehatan, itu merupakan rencana Tuhan agar melalui kehidupan kita yang sehat, melalui berkat yang Tuhan berikan, itu sebagai sarana untuk kita bisa melakukan pekerjaan Tuhan. Namun sebab itu sesungguhnya setiap kali kita menerima kebenaran firman Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan agar bukan akal dan hikmat manusia yang memberikan kita pengertian. Karena firman Tuhan tidak dapat dijangkau dengan akal pikiran manusia yang terbatas ini. Melalui kuasa Roh Kudus Dia bisa lebih jauh memberikan artian-artian yang tidak kita dapat mengerti dan yang dapat kita artikan sesuai dengan apa yang kita ingini dan kehendaki. Karena itu Bapak Ibu sekalian, biarlah dalam pengertian yang memberikan suatu kaidah-kaidah bukan dari kaidah dunia atau asumsi-asumsi manusia, mari kita senantiasa dalam kali kita membaca mengenai firman Tuhan, undanglah Roh Kudus. Dan kita selalu berdoa buat para pembicara, buat hamba Tuhan yang menyampaikan
menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini agar kiranya rahasia kebenaran ilahi itu dapat disampaikan dengan kebenaran yang sungguh-sungguh benar, bukan dengan kajian kaidah-kaidah asumsi manusia dengan segala macam bentuk ilmu-ilmu teologi. Tapi mari kita belajar, setiap firman Allah yang disampaikan itu firman yang dapat mengubah setiap kehidupan manusia. Bahkan sesungguhnya yang diubahkan terlebih dahulu yang menyampaikan firman Tuhan tersebut. Apakah yang menyampaikan firman Tuhan itu sudah mengalami perubahan dalam kehidupannya atau belum? Dalam hal ini sesungguhnya terkadang kala Tuhan memberikan kita, mengizinkan kita untuk menghadapi berbagai pergumulan, masalah, persoalan, bahkan pencobaan-pencobaan yang kadang-kala yang memberikan agar iman kita makin lemah di dalam meyakini kuasa Tuhan tersebut. Tuhan mengizinkan. Mengapa hal itu terjadi? Maksud dan tujuan Tuhan itu agar setiap umat pilihannya, agar setiap umat yang percaya kepada Dia makin mengerti bahwa Tuhan sedang memberikan satu proses dalam kehidupannya, memberikan kita agar kita manusia yang bagaikan bejana ini sedang dibentuk oleh Tuhan. Tuhan membentuk dan memproses kehidupan kita agar kita makin lebih kuat di dalam Tuhan. Bahkan dikatakan dalam segala perkara itu, kalau kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kita dapat menanggungnya. Dan kita menanggung, bahkan kita dikatakan akan naik level 1, 2 dan terus sampai level yang Tuhan kehendaki dalam setiap kehidupan kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah masing-masing, marilah kita dengan sungguh-sungguh memperkarakan dalam setiap kehidupan kita, supaya kita bisa mengucap syukur di dalam Tuhan dalam keadaan suka maupun duka, di dalam pergumulan, persoalan, di dalam dilema rumah tangga, anak-anak kita yang sedang masuk dalam pendidikan sekolah yang tingkat SD, masuk SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi. Kalau di negeri gratis, tapi kalau di swasta mungkin bayar. Ini juga merupakan ada persoalan untuk biaya. Apalagi dalam kondisi saat ini, banyak orang yang di PHK, bahkan mencari pekerjaan sulit yang sudah ada dihentikan, apalagi mencari pekerjaan yang baik. Karena ini kita tetap mempunyai suatu dasar iman yang teguh di dalam Tuhan. Ada beberapa hal yang perlu kita mengerti dan kita pahami dengan cara-cara yang kita dapat lakukan agar kita tetap kuat di dalam Tuhan. Kita tidak tinggalkan Tuhan, tapi kita tetap kokoh dan kuat di dalam Tuhan. Hal yang pertama, Tuhan inginkan kita agar kita manusia yang lemah ini tidak mengandalkan kekuatan kita masing-masing, tidak mengandalkan seseorang. Bahkan dikatakan jangan mengandalkan manusia, terkutuklah kau. Tapi dalam Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang ke-5 mengatakan, serahkanlah hidupmu dan percayalah kepadanya. Kita menyerahkan segenap hidup kita dan kita percaya Allah yang kita percaya adalah Allah yang sungguh-sungguh tidak pernah meninggalkan kita. Kita sebagai umatnya, sebagai ciptaannya yang sangat mulia dari ciptaan yang lain,
Ayat yang kelima dalam Mazmur 37 dikatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Kalau Tuhan yang bertindak, tidak ada yang dapat menahannya, bahkan tidak akan yang bisa mengalahkan Allah. Kalau manusia bertindak mungkin seringkali gagal dan salah tindakannya. Tapi kalau Tuhan tidak pernah salah, ada pujian mengatakan Dia tidak pernah salah. Tuhan tidak pernah salah, Tuhan tidak pernah gagal. Maka sebab itu kalau Tuhan yang sudah bertindak dalam segala aspek kehidupan kita, kita harus percaya kepadanya. Jangan kita ragu-ragu, bimbang dan hal-hal yang membuat hati kita tawar kepada Tuhan. Yang pertama, kita harus menyerahkan segenap kehidupan kita, dan kita harus mempercayai Tuhan dalam kondisi keadaan yang semakin tidak menentu ini. Siapa lagi yang kita dapat percaya? Manusia tidak dapat dipercayai. Sekali, dua kali, bahkan mungkin 10 kali bisa kita menaruh harapan dan kepercayaan kita kepadanya. Ada pepatah, ya, ini kalau seringkali orang mau kawin, terang bulan terang dikali, buaya timbul disangkal mati. Jangan percaya mulut laki-laki. Ini ibaratnya manusia di akhir zaman ini bagikan laki-laki yang berani sumpah dia takut mati. Dia sanggup menolong sesamanya, keluarganya, sahabatnya, temannya. Dia dapat mampu dan sanggup menolong, tapi tidak mau. Ada yang mau tapi tidak mampu. Maksud hati memeluk gunung, tapi apalah daya tanganku tak sampai. Dia mau menolong seseorang, namun dia tidak mempunyai kemampuan apa-apa. Mau memberi, cuma memberikan doa saja. Ya, nanti saya dukung dalam doa. Kalau kita menolong orang dengan bukti nyata, butuh duit kasih duit, butuh beras kasih beras. Seperti hari-hari banyak orang di Jakarta belum habis berasnya sampai bulan depan, sampai warung-warung berasnya tidak laku. Bukan menolong, saya dukung dalam doa. Dengan doa, emang doa berkuasa. Kalau orang sudah kepepet, hampir mau mati, lapar, saya doakan biar burung pipit datang, burung puyuh seperti bangsa Israel. Bukan begitu caranya, bagus sekalian. Buktikanlah dengan tindakan nyata kita. Karena Tuhan yang mampu dan Dia sanggup menolong kita. Kalau kita iring Yesus, kita ingin serupa segambar dengan Tuhan Yesus Kristus. Ingin sempurna seperti Bapa di surga. Buktikanlah kehidupan kita seperti apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Orang sakit didoakan, bukan hanya didoakan, kasih uang. Kalau imannya tidak kuat, dia berobat ke dokter, atau dia beli obat panadol, atau beli obat aspirin kalau ya penyakit yang ringan. Ini caranya. Ini bukti nyata kasih kita kepada sesama kita. Yesus rela memberikan kehidupannya, dan Dia rela mati di atas kayu salib. Hal yang kedua, yang pertama tadi dengan tegas, kalau kita menyerahkan segenap hidup kita kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan, bahkan kita fokus kepada Allah Bapa di surga, kita tidak akan lagi berfokus kepada segala persoalan yang kita hadapi. Kita punya kehidupan memuji, menyembah Tuhan, itu masalah persoalan hidup kita akan lenyap semua. Karena kita dalam suasana skena glory, hadirat Allah ada dalam diri kita. Hal yang kedua, kita memuji, menyembah Tuhan. Hal yang kedua harus diimbangi. Kita harus membaca dan merenungkan firman Tuhan.
yang dikatakan dalam Mazmur 1 ayat yang kedua. Renungkanlah firman Taurat Tuhan itu siang dan malam. Tidak ada hari tanpa membaca firman Allah. Dalam Roma 1 ayat yang ke-6 dikatakan, Roma 1 ayat yang ke-6, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh karena Injil itu adalah kekuatan Allah. Injil merupakan kekuatan Allah. Kalau kita membaca, mendengar firman Tuhan, di dalamnya kita akan mendapatkan kekuatan yang Allah berikan kepada kita sekalian. Jangan kita menganggap remeh. Jangan kita seolah-olah firman Tuhan ini tidak ada kuasanya. Kita baca Alkitab, kita dengar, kita lalu begitu saja. Tidak. Firman Tuhan ini mengandung kuasa Allah. Setiap ayat demi ayat, setiap perkataan Alkitab ini melalui ayat demi ayat, pasal itu mengandung kuasa Tuhan. Satu Roma pasal pertama ayat yang ke-16 masuk. Roma 1 ayat yang ke-16, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama orang Yahudi tapi juga orang Yahudi. Dan ayat yang ke-17, sebab dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Dalam Roma pasal 10 ayat yang ke-17, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi orang yang percaya kepada Tuhan, setiap umat Kristen, dia harus hidup di dalam iman. Bertolak dari imannya, agar kita menjadi orang-orang yang benar di pandangan mata Tuhan, bukan benar di pandangan mata manusia. Tuhan sudah memandang kita orang yang benar, lalu kita hidup dalam iman. Ini sudah merupakan hal yang sungguh-sungguh, supaya iman kita tetap teguh dan kuat, bahkan iman kita makin bertumbuh di dalam Tuhan. Bagikan burung raja wali yang terbang naik sampai tinggi naik terus, sehingga kita mengalami kekuatan yang baru dari Tuhan. Tidak mengalami kelemahan, tidak katanya orang, tapi iman itu benar-benar melalui kepercayaan yang ada di dalam hati kita. Kita percaya siapakah Yesus. Berbagai pergumulan, persoalan, masalah hidup ini, kita tidak akan lari kepada hal-hal yang lain, tapi kita mencari Tuhan melalui kita membaca merenungkan firman Tuhan. Nyata benar bedanya orang-orang yang senantiasa membaca firman Tuhan dengan orang yang tidak pernah baca firman Tuhan. Dangkal, terlalu lembek, terlalu mudahnya mengatakan Tuhan itu tidak berkuasa. Memang seolah-olah terlalu jauh daripada kita, tapi Tuhan tidak pernah terlambat menolong kita. Hal yang ketiga, setelah kita akan pujian penyembah kepada Tuhan, kita membaca firman Tuhan, merenungkan firman Allah siang dan malam. Hal yang ketiga, kita tinggal tetap di dalam Tuhan. Dalam segenap hidup kita akan mengalami yang namanya semakin intim di dalam Tuhan. Kita makin melekat seperti perangko yang menempel. Anak muda kalau pacaran itu seperti perangko yang lengket. Kehidupan kita pun juga sebagai umat percaya kepada Tuhan, supaya hati kita makin melekat kepada Tuhan.
ujian yang berkata di luar Tuhan pasti kita akan jatuh. Kalau kita hidup di luar Tuhan, kita tidak akan dapat berbuat apa-apa. Tapi kalau kita melekat, ada suatu link, ada channel kepada sorga. Sekali kita menyebut saja, ya Bapa, ya Tuhan, langsung ada sinyal yang menembus tahta Tuhan di sorga. Mari kita buktikan kenyataan, ya, orang-orang yang hidup di dalam Tuhan. Perkataannya, mulutnya tidak mengeluarkan kata yang sia-sia, tetapi mulut bibirnya itu, mulutnya, lidahnya itu mengandung perkataan Allah yang luar biasa. Kalau kita melekat kepada Tuhan, apa saja yang kita katakan, Tuhan pasti menyatakannya dengan segala apa yang di luar akal pikiran kita. Ini adalah nyata benar. Tuhan yang kita sembah itu dia tidak pernah meninggalkan setiap kehidupan kita. Jangankan masalah-masalah yang ada di bumi ini yang hanya sementara kita dapat menikmati. Masalah sandang pangan dan papan hanya sementara. Mazmur 90 cuma 70 sampai 80 tahun. Tapi Allah kita yang luar biasa dan dahsyat. Dia rindu kita untuk kembali ke rumahnya di surga. Inilah kedahsyatan Allah yang kita sembah. Dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-7, buktikan kebenaran ini bahwa jika kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Maksudnya apa yang kita minta, apa yang kita inginkan, Tuhan akan memberikannya. Maksudnya bukan masalah-masalah yang tidak untuk menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita meminta sesuatu, ya, kita meminta sesuatu kalau untuk memuaskan hasrat hati Tuhan, Tuhan pasti memberikan. Kalau hal-hal yang tidak perlu, tidak bisa bawa mobil, ingin minta mobil, itu yang tidak masuk akal. Kalau seorang pendeta dia merindukan berdoa agar kiranya jemaat Tuhan, ya, makin hari makin bertambah-tambah cinta kepada Tuhan, itu pasti Tuhan jauh. Itu bukan kerinduan untuk memuaskan hasrat jiwa ragani manusiawi kedagingannya, tapi doa seorang hamba Tuhan itu harus doa yang terarah menuju ke surga yang mulia. Jadi doa itu pun juga adalah doa yang sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan. Bukan hanya cuma mengucapkan kata lidah bibir kita tinggal bercaplak saja ingin mujizat Tuhan. Enggak. Tuhan yang cerdas, Tuhan yang luar biasa. Makanya banyak orang Kristen yang tinggalkan Tuhan. Katanya Tuhan dahsyat, ada Tuhan luar biasa. Kok doa saya udah 15 tahun gak dijawab-jawab? Ya doanya saleh, ya. Bukannya salah, saleh. Kayak pisang saleh. Kalau kita berdoa, doa yang berkenan kepada Tuhan, doa yang memuaskan hasrat dan keinginan Tuhan untuk dipermuliakan, wah itu doanya luar biasa. Saya selalu berdoa agar kiranya jemaat Tuhan di tempat ini, Bapak Ibu Saudara di rumah masing-masing, doa saya sebaiknya agar semua jemaat mengalami pertobatan. Ini yang menjadi kerinduan Tuhan juga. Bukan hanya jemaat, gembalanya pun juga harus mengalami pertobatan. Inilah doa saya. Permintaan saya agar saya bertobat terlebih dahulu. Tidak lagi dengan kehidupan jemawa, berpoya-poya dan lain sebagainya. Kalau hal ini dapat saya lakukan, saya menganjurkan kepada jemaat itu pas. Gembalanya dia berpoya-poya, masih kedagingan, menganjurkan kepada jemaat, itu mustahil. Marilah Bapak sekalian, kita percaya kepada Tuhan, Tuhan yang kita sembah,
Dia tidak pernah meninggalkan setiap kehidupan kita. Kalau kita tetap ada persekutuan dengan Tuhan melalui pujian pengiman kepada kita hidup yang berserah kepada Tuhan, percaya kepada kita senantiasa kerinduan untuk memecahkan roti firman Tuhan. Kita baca, kita renungkan, kita dengarkan melalui firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan melalui YouTube channel, melalui kasus-kasus video dan sebagainya. Hal yang ketiga, kita tetap tinggal di dalam Tuhan, kita makin melekat, makin intim kepada Tuhan, maka Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Pasti Tuhan akan menolong kita semua, menolong keluarga kita, menolong gereja Tuhan yang ada di Boropanas. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdiri, kita akan masuk dalam doa kepada Tuhan. Kita naikkan pujian. Ya Tuhan, ku percaya. Inilah yang merupakan kerinduan kita semua, bahwa kita percaya kepada Tuhan. Ya, ya Tuhan, ya Tuhan, ku percaya. Sebelum kami mengucapkan segala kata-kata, segala ungkapan hati kami Tuhan, namun supaya kami mohon pengampunan daripada-Mu Tuhan, dan kami layak di hadapan hadirat-Mu Tuhan, bahwa orang-orang yang bersih hatinya, yang suci hatinya, inilah yang layak menaik ke gunung Tuhan yang berhadapan dengan Tuhan,
Tuhan, ampunilah setiap dosa dan perbuatan kami Tuhan. Akhirnya kami layak untuk mengucapkan memanggil nama Bapa di surga. Agar setiap perkataan mulut, ucapan bibir mulut kami Tuhan berkenan kepadamu, bahkan sampai naik di surga sana Tuhan. Tuhan memberkati kira seluruh sidang Jumat Tuhan, sekalipun mereka masih lakukan ibadah di rumah mereka masing-masing. Tuhan, yang sakit Kau berikan kesembuhan, yang lemah berikan kekuatan, yang susah, yang bimbang, yang khawatir dan mengalami ketakutan, akhirnya Tuhan membangkitkan spirit, gairah, semangat, iman, percaya mereka melalui menyerahkan kehidupan diri mereka kepadamu dan percaya Yesus Kristus adalah penolong dan juru selamat mereka. Senantiasa ya Tuhan ada pujian, penyembahan, bahkan membaca firman-Mu Tuhan. Dan bahkan Tuhan mereka sunat hidup mereka Tuhan. Mereka haleluya Tuhan hidup di dalam Engkau, melekat kepada Tuhan. Ada doa-doa yang naik kepadamu sehingga mereka makin intim kepadamu Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Kau memberikan keteguhan, memberikan kekuatan, iman kepada seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada. Tidak lagi mengalami ketakutan yang lebih jauh mendalam lagi. Jadi bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Tuhan, tolong kami semua. Setiap perkara yang kami hadapi Tuhan, segala perkara yang kami hadapi Tuhan, kami cakap dan kami dapat menanggungnya, sebab Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kehidupan umat-Mu Tuhan. Berkati mereka semua Tuhan. Usaha pekerjaan Tuhan berkati mereka. Anak-anak kami juga Tuhan sedang Tuhan mencari sekolah Tuhan, dari tingkat SD, SMP, bahkan SMA perguruan tinggi Tuhan. Mungkin hari Minggu ini Tuhan ada yang sedang ujian dalam Tuhan UMPTN, ujian masuk Tuhan Universitas Negeri Tuhan. Tolong mereka semua Tuhan, supaya mereka Tuhan haleluya ada perbedaan umat yang percaya kepadamu dengan yang tidak percaya. Semua Tuhan, tolong mereka belajar mempersiapkan diri, yakin dan percaya apapun yang mereka lakukan pasti akan mengalami keberhasilan. Dan tolong berkati pekerjaan Tuhan yang ada di bawah panas, berkati seluruh pelayan-pelayan-Mu Tuhan, hamba-Mu Tuhan yang ada di dalamnya Tuhan. Mereka diurapi oleh Roh Kudus-Mu Tuhan, bukan dengan kekuatan kami masing-masing, tapi Tuhan yang sendiri yang memberikan kami kesanggupan, kekuatan untuk melakukan karya yang terbesar, pelayan-pelayan Tuhan yang Kau percayakan kami selama kami hidup di bumi ini. Akhirnya Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami nyatakan kasih dan kuasa-Mu Tuhan, berkat perlindungan-Mu Tuhan bagi negeri dan bangsa kami Tuhan. Berkati presiden kami, Tuhan, para menteri kabinet Tuhan, gubernur kota Jakarta, berkati juga Tuhan. Yakin dan percaya lambat maupun cepat dalam segala kondisi yang haleluya memberikan hal ketakutan bagi bangsa ini Tuhan. COVID-19 Tuhan, kami menyatakan kasih dan kuasa Tuhan, supaya di dalamnya kemuliaan Tuhan, nama Tuhan Yesus Kristus makin disanjung tinggi dan banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami yakin dan percaya pagi hari ini Tuhan, Tuhan memimpin setiap umat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan, supaya kami tetap mengandalkan Engkau satu-satu. Dalam nama Yesus yang bersyukur dan sudah berdoa, haleluya. Amin. Baik, sekalian, kita selesai bikin menambahkan firman Tuhan. Bapak saudara sekalian yang diberkati Tuhan, bisa memberikan persembahan kepada Tuhan di bawah panas, bisa mengirim langsung gereja atau mengirim transfer melalui rekening yang ada nomor yang tertera di HP maupun di TV LED masing-masing. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita akhir pertemuan kita angkat pujian kami memuji kebesaran Tuhan. Naikkan diri yang sungguh-sungguh, diri semua harta yang Tuhan. Allah yang besar, Allah yang berkuasa. Kami memuji kebesaran Tuhan. Kami memuji
Surga yang permainan mulia, bahkan di Bapa dapat kami perintahkan setiap doa kami yang kami naikkan Tuhan. Berkati Yesus yang dimaksud Tuhan, berkati berapa kami yang telah menaikkan Tuhan pada pagi hari ini. Percaya berkat Engkau curahkan buat kami semua, bukan hanya berkat-berkat jasmani yang kami rindukan, terlebihnya berkat-berkat secara rohani. Perlindungan-Mu Tuhan, pertolongan-Mu Tuhan. Oleh karena itu Bapak sekalian, arahkanlah hatimu, terimalah berkat, anugerah dan rahmat dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, pimpinannya melalui Roh Kudus, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Yesus Tuhan.